adik-adik, remaja dan remaja yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Mari adik-adik, kita mulai ibadah kita dalam minggu ini. Kami mengundang adik-adik yang ada di rumah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, siapkan hati, mari kita mulai ibadah minggu kita. Ibadah minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sampai mati karena dosa-dosa kita, dan dalam nama Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk engkau supaya tetap setia memikul salib Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. 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 Kita hari ini adik-adik diambil dari Efesus 6 ayat 1, bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Kita sampai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, di pagi hari yang indah ini Tuhan, di harimu yang kudus ini, kami bersama dengan adik-adik kami remaja dan pra-remaja
datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas semua berkat anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Walaupun saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami, kota kami Tangerang masih berusaha dan berjuang keras untuk keluar dari pandemi corona, tapi kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tetap Engkau berikan buat kami. Di pagi hari ini juga Tuhan, di ibadah kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang mengajari kami semua, secara khusus kami anak-anak-Mu Tuhan, yang memiliki keterbatasan dalam mendengarkan firman-Mu. Beri kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengajari kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar saat ini akan menambah pengetahuan dan iman kami. Demikian juga Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu memiliki keterbatasan. Mari Engkau pakai hamba-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Kami dengan adik-adik kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal. Amsal 22 ayat 6. Ayo adik-adik, bawa Alkitab semua kan? Ya, kalau bawa ayo mari buka. Ya, coba perhatikan. Pendeta akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kami akan bacakan, adik-adik coba lihat Alkitabnya ya. Amsal 22 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Sejauh ini adik-adik, firman Tuhan buat kita. Halo adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Salam, salam. Sehat, sehat. Salam sehat. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita hari ini masih sehat-sehat. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa bersama beribadah di rumah Tuhan, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kita di pagi hari ini. Tema kita hari ini adik-adik adalah dididik demi masa depan. Dididik demi masa depan. Adik-adik, mau kan masa depannya itu jadi orang-orang yang berguna? Adik-adik, mau kan kelak jadi orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan mungkin jadi pilot, atau mungkin jadi orang-orang penting di negara ini. Dan untuk itu adik-adik, kita perlu dididik. Hari ini Pak Pendeta bagikan sebuah cerita buat kita, dan dari situ nanti kita akan belajar bagaimana dididik. Ada seorang anak namanya Cadel. Siapa namanya adik-adik? Cadel. Ya. Anak ini, Cadel ini, dia memiliki keterbatasan. Dia tidak mampu mengucapkan huruf R sempurna di dalam sebuah kalimat. Ya. Pada suatu saat ibunya menyuruh dia membeli nasi goreng. Ya, membeli nasi goreng. Kemudian si Cadel berangkatlah dan sampai di tempat penjual nasi goreng. Dia mengatakan kepada penjual nasi goreng, "Bang, beli nasi goreng satu. Bang, beli nasi goreng satu." Kemudian tukang nasi goreng mengatakan, "Bukan nasi goreng, Cadel, nasi goreng." Si Cadel terdiam. Dia merasa bahwa tukang nasi goreng itu merendahkan dia. Tapi dia diam, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah dia selesai membeli nasi goreng, dia kembali ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, dia mengasih tahu kepada ibunya apa yang diperbuat oleh tukang nasi goreng tersebut. Akhirnya ibunya mengatakan dan mengajari dia, "Tidak apa-apa, Cadel, ayo belajar, coba ucapkan
coba ucapkan. Akhirnya si Cadel belajar. Dia mengucapkan nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Akhirnya adik-adik yang dikasih Yesus Kristus Tuhan kita, Cadel berhasil mengucapkan nasi goreng. Seminggu kemudian, ibunya menyuruh lagi Cadel membeli nasi goreng kepada tempat dan tukang nasi goreng yang sama. Dan sesampai di sana, tukang nasi goreng juga bertanya, mau beli apa Cadel? Dengan percaya diri Cadel mengatakan, beli nasi goreng 1 bang. Tapi tukang nasi goreng bertanya kepada Cadel, Cadel, nasi gorengnya pakai telur tidak? Cadel terkejut lagi karena jumpa lagi dengan telur. Dia tidak bisa mengucapkan telur, dia hanya bisa bilang telur. Akhirnya dia mengatakan, nasi goreng 1 bang pakai telur. Ya, dia kemudian kembali lagi ke rumah. Dia lagi bilang kepada ibunya. Kemudian ibunya lagi memberi semangat. Ayo Cadel, ucapkan lagi. Dia berlatih lagi adik-adik. Beli nasi goreng pakai telur. Beli nasi goreng pakai telur. Akhirnya adik-adik yang dikasih Yesus Kristus Tuhan kita, dia bisa mengucapkan beli nasi goreng pakai telur. Seminggu kemudian adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, ibunya menyuruh lagi memberi nasi goreng. Dia tiba kepada tukang nasi goreng yang sama. Adik-adik, tukang nasi goreng bertanya, Cadel, hari ini nasi gorengmu pakai apa? Pakai telur mata sapi atau telur dadar? Dia jumpa lagi dengan huruf yang memiliki huruf R. Telur dadar. Dia mengatakan kepada abang tersebut, nasi gorengnya pakai telur dadar. Dia kembali tidak dapat mengucapkan dadar. Tapi dia kembali lagi ke rumah adik-adik. Ibunya mengingatkan lagi. Dan akhirnya dia belajar lagi. Beli nasi goreng pakai telur dadar. Telur dadar. Akhirnya dia bisa mengucapkannya. Beli nasi goreng pakai telur dadar. Mulai dari situ adik-adik, Cadel sudah mampu mengucapkan huruf R. Kenapa dia mampu adik-adik? Karena dia belajar. Hari ini dari pelajaran si Cadel tersebut adik-adik, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adik-adik, kita belajar adalah kita harus mengenal diri kita. Firman Tuhan mengatakan pada kita hari ini, katanya didiklah orang muda. Adik-adik, Anda adalah orang muda. Orang muda itu perlu dididik adik-adik. Kenalilah diri Anda. Kenapa? Karena orang muda adalah orang yang belum memiliki pengalaman, orang yang belum memiliki ilmu yang banyak, dan oleh sebab itu maka harus belajar dan mau dididik. Sama dengan Cadel, dia mau belajar, dia mau dididik. Siapa yang mendidik? Ibunya. Jadi kenali diri Anda adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, apa yang dilakukan oleh Cadel? Cadel itu memakai waktu, ya, dengan baik dan benar. Jadi adik-adik, apa yang perlu kita lihat dari hal yang dilakukan Cadel? Adik-adik, pakailah waktu adik-adik saat ini untuk belajar. Tugas adik-adik saat ini hanya khusus belajar. Ya, adik-adik bisa membagi waktu tentu. Bisa bermain game, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya selingan adik-adik. Prioritas adik-adik adalah belajar. Pakai waktu. Waktu masa muda adalah waktu yang paling berharga. Isi waktu adik-adik dengan belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adik-adik, apa yang dilakukan Cadel? Cadel itu sampai di rumah, dia berlatih, dia tekun, dia rajin, dia disiplin. Ya, dan itu juga yang seharusnya yang dilakukan oleh adik-adik ketika belajar. Belajar itu harus rajin. Belajar itu harus tekun. Belajar itu harus fokus. Jangan belajar sambil tiduran. Jangan belajar sambil nonton TV.
Jangan belajar sambil lihat gadget adik-adik. Ya, jadi harus dididik disiplin. Ya, dia disiplin. Dan dia mengulang terus. Dan ketika dia mengulang, contoh, kan Pak Pendeta tadi selalu bilang, dia bilang nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Artinya, supaya kita punya kemampuan, belajar itu harus selalu diulang-ulang. Kemudian, yang keempat adik-adik, terakhir kita dapat lihat, akhirnya Cadel itu memiliki kemampuan. Tapi setelah dia memiliki kemampuan, apakah cukup? Tidak. Karena kan kita lihat pertambahan kata dari nasi goreng, pakai telur, kemudian dadar. Artinya apa adik-adik? Belajar juga selalu harus mengupgrade diri. Mengerti kan adik-adik? Mengupgrade diri? Ya, harus mengkontekstualisasikan diri. Ya, melihat situasi kondisi zaman sekarang dengan teknologi, pakai juga adik-adik teknologi untuk belajar. Handphone adik-adik bisa dipakai untuk belajar, jangan hanya dipakai untuk main. Ya, jadi terus upgrade diri. Ya, kemudian yang kelima adik-adik, dia memiliki kemampuan, dia berhasil. Adik-adik mau jadi orang berhasil kan? Mau. Siapa yang orang berhasil adik-adik bisa lihat? Satu, yaitu Kak Leodra. Guru apa adik-adik? Guru Ginting. Apakah dia langsung berhasil? Tidak adik-adik. Dia belajar dari kecil. Dia berlatih serius. Dia bernyanyi, belajar, berlatih. Capek adik-adik. Ada dia menangis? Mungkin aja. Kemudian ada juga adik-adik, kenal nggak dengan Menteri Pendidikan kita? Nadiem, Pak Nadiem Makarim. Ya, dia orang pintar, orang muda adik-adik. Ya, dan itu juga menjadi contoh dan teladan buat kita. Nah, jadi adik-adik, mari rajin belajar. Ya, rajin belajar supaya cita-citanya tercapai. Dan itu tidak langsung adik-adik. Apa yang Anda lakukan hari ini, itu akan terwujud 35 tahun ke depan. Jadi, apa yang Anda pelajari hari ini, itu berguna 35 tahun ke depan. Itu maka firman Tuhan mengatakan, dia tidak akan keluar dari yang diajarkan ketika masa Tuhan. Rajin belajar ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Kami telah mendengar, Engkau mengajari kami untuk dapat menjadi anak-anak yang rajin belajar, sehingga dengan rajin belajar, kelak kami akan menjadi orang-orang yang berguna bagi diri kami, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa dan negara, secara khusus buat kemuliaan nama-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dalam doa adik, dalam doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih Tuhan, karena kami telah dapat bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu dari rumah kami masing-masing, dan wujud sukacita kami telah mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan, ajari gereja Tuhan memakaikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Mari Engkau bimbing dan ajari kami, berikan kesehatan bagi kami, dan di dalam kami menempuh pendidikan kami, Tuhan yang mengajari kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Mari Tuhan berkati orang tua kami yang masih bekerja di rumah dan juga keluar rumah. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi kondisi bangsa dan negara kami yang lagi berjuang untuk dapat mengalahkan pandemi virus corona. Tuhan berkati presiden kami dan semua gugus tugas, dokter, perawat, semua rumah sakit, semua obat-obatan yang dipakai, relawan, dan juga kami Tuhan, anak-anak Tuhan, rakyat Indonesia ini. Ajari kami untuk taat kepada apa yang diajarkan oleh pemerintah kami. Kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu akan tiba, negara kami dan dunia ini akan terlepas dari pandemi virus corona. Dan kehidupan kami satu minggu ini juga Tuhan, dengan segala aktivitas kami, mari Tuhan yang memberkati. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajari kita adik-adik mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, kasih karunia Allah Bapa dalam Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.